Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini dalam keadaan sehat selalu, damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus ada menyertai senantiasa. Dan pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan gereja Pokemon pertama. Dan sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas lawatan dan perlindungan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dan pagi hari ini kami dibangunkan oleh Tuhan dengan tak kurang suatu apapun. Dan untuk itu Tuhan kami mempersembahkan hidup yang Tuhan masih izinkan kami untuk hidup hari ini, untuk persembahkan sebagai kepujian bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami rindu hidup kami diubahkan, kami rindu hidup kami terus mengalami Tuhan, dan kami mengerti tujuan dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dan kami mau hidup ini Tuhan menjadi kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 46. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sering kita berdoa dan memohon mujizat, memohon kesembuhan dan banyak hal lainnya. Sudah bertahun-tahun hal itu kita harapkan, tetapi tidak juga ada jawaban. Sama seperti halnya perempuan yang menderita pendarahan yang telah lama dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Di dalam kehidupan kita, di saat doa-doa dan pertolongan yang kita harapkan tidak kunjung juga datang, kita sering bertanya-tanya tentang keberadaan Allah. Seakan kuasa Allah jauh dari kita. Seakan semuanya membisu dan kita sendiri diperhadapkan persoalan yang telah menahun. Seakan kita tidak memiliki cukup iman untuk persoalan kita. Hari ini kita kembali merenungkan tentang kejadian perempuan yang sembuh dari pendarahannya. Kita belajar tentang iman seorang perempuan yang sering kita dengar ceritanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Lukas 8 ayat 48. Iman yang seperti apa yang dimiliki perempuan tersebut yang dapat kita pelajari? Dari catatan Matius 9 ayat yang ke-21 tertulis bahwa ia berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kita sering mendengar sejak sekolah minggu mungkin, bahkan perempuan tersebut menjamah jubah Yesus dan sembuh. Tentu jubah yang disebutkan dari kitab Matius dan Lukas, kita dapat melihat jelas bahwa jubah yang dimaksud perempuan tersebut adalah jubah Yesus. Ia berusaha menjangkau dan menjamah jubah Yesus di antara kerumunan orang. Jumbai adalah ujung jubah yang diikat dengan benang berwarna ungu kebiruan. Jumbai dibuat pada keempat ujung kain atau jubah setiap orang Israel sejak ditetapkan oleh Tuhan lewat Nabi Musa. Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan." Bilangan 15 ayat yang ke-37 sampai 38. Demikian dengan jubah Yesus pada saat sebagai seorang Israel yang juga harus menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Terdapat jumbai pada keempat sudutnya. Jumbai inilah yang dilihat oleh perempuan tersebut, dan di dalam hatinya ia berkata bahwa asal ia menjamah jumbai tersebut, maka pendarahannya telah menahun dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya dapat sembuh.
Demikian selanjutnya kita tahu kisahnya bahwa perempuan tersebut benar-benar sembuh setelah ia menjamah jubah Yesus sesuai dengan imannya. Sebenarnya Tuhan menetapkan bangsa Israel untuk memakai kain atau jubah dengan keempat ujungnya berjumbai adalah untuk mengingatkan bangsa Israel akan firman Tuhan. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidakkesetiaanmu terhadap Tuhan. Bilangan 15 ayat 39. Perempuan itu memandang jumbai yang bergoyang-goyang di tengah kerumunan dan fokus melihat jumbai tersebut di saat semua orang tidak ada yang memperhatikan keberadaan jumbai tersebut. Kemudian dengan iman ia menggerakkan tangannya untuk menjangkaunya di antara himpitan dan desakan banyak orang sampai ia dapat benar-benar menjamahnya. Demikian maksud ditetapkan jumbai pada jubah bangsa Israel. Bukan hanya mengingatkan kita akan isi firman Tuhan, tetapi juga dimaksud agar kita ingat bahwa firman Tuhan tersebut harus ditaati dan dijalankan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukannya segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu menjadi Allah. Supaya aku menjadi Allah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Bilangan 15 ayat 40-41. Demikian dengan kehidupan kita sehari-hari. Jika kita selalu mau mengingat firman Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan, maka seperti yang terjadi pada perempuan tersebut, maka juga akan terjadi pada diri kita. Jelas ditulis Tuhan Yesus Kristus mengatakan, aku merasa ada kuasa keluar dari diriku saat jumbai itu digenggam dengan iman. Saat kita mengingat firman Tuhan dan melakukan tepat seperti yang diperintahkannya, maka pada saat itu kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dapat melihat mujizat dan jawaban setiap pengharapan kita. Kuasa itu ada saat kita tinggal dalam firman-Nya, bukan saat kita hidup menurut adat dunia. Karena itu doa-doa dan permohonan saja sebenarnya masih belum cukup untuk menarik kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga perlu untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jumbai yang dilihat oleh perempuan tersebut dan kemudian ia pegang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Firman Tuhan memang sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi perempuan ini melihat dan mengingatnya. Tinggallah di dalam firman-Nya, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam setiap doa dan permohonan kita. Mujizat akan terjadi dan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh kuasa. Bahkan setelah kejadian tersebut, semua orang sekarang memperhatikan jumbai tersebut, memperhatikan tanda yang ditetapkan oleh Tuhan, agar umatnya selalu mengingat firman Tuhan dan melakukannya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Saat kita mendengar atau membaca Alkitab, merenungkan dan menyelidikinya, entah secara pribadi, dalam saat teduh atau saat membaca renungan, buku-buku dan juga saat mendengarkan khotbah atau dalam diskusi atau percakapan di dalam persekutuan tubuh Kristus. Saat itulah iman terlahir. Iman seperti itu masih belum menjadi sesuatu yang berarti. Baru setelah kita menaati dan melakukannya, maka iman itu menjadi berarti. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 menyebutkan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya kata-kata atau tulisan saja, tapi firman Tuhan itu adalah kuasa Allah. Lewat firman-Nya, maka segala sesuatu dijadikannya. Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Jika segala sesuatu terjadi dari tidak ada menjadi ada lewat firman-Nya, maka bukan sesuatu yang mustahil saat kita mengimani firman Allah. Maka pada saat itu juga kuasa yang sama untuk menciptakan segala sesuatu yang bekerja juga dalam hidup kita, mengadakan mujizat dan pernyataan kuasa Allah hadir dalam kehidupan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya,
sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan yang turun kepada Musa hanya akan menjadi kata-kata saja seandainya Musa tidak mengangkat tongkatnya, mengulurkan ke laut dan membelahnya. Tepat seperti yang diperintahkan kepadanya, Naaman panglima Aram juga tidak akan menerima mujizat kesembuhan jika ia tidak melakukan firman Tuhan yang turun kepadanya dengan membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 14. Demikian kita semua juga akan hanya mendengar pernyataan kata-kata belaka dan cerita-cerita mujizat dari orang lain saja, tetapi kita tidak pernah menerima pernyataan kuasanya jika kita tidak pernah berani memutuskan untuk melangkah di dalam iman sesuai dengan firman-Nya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, saat perempuan itu memiliki iman bahwa ia akan sembuh saat menjamah jubah Yesus, maka ia pun bertindak sesuai dengan imannya, sehingga ia merasakan ada kuasa yang besar mengalir dalam hidupnya. Perempuan tersebut sebelumnya menerima berita tentang Yesus bahwa ia memberikan pengharapan dan kesembuhan kepada bangsa Israel, dan berita itulah yang melahirkan iman di dalam hatinya. Dan iman tersebut belum menjadi apa-apa sebelum ia bertindak untuk berusaha mendekat di antara kerumunan yang saling berdesakan menggenapkan firman yang ia telah dengar. Kuasa Allah akan nyata dan mujizat akan terjadi saat kita bertindak sesuai dengan iman yang lahir dari firman Tuhan yang kita terima. Bertindaklah maka Anda akan melihat mujizatnya. Tetapi jika kita diam saja, maka segalanya atau selamanya juga kita tidak akan pernah menikmati pernyataan kuasa Allah. Saat ini, saat kita mendengar berita ini, bukan sebuah kebetulan berita ini sampai kepada kita. Sebab Ia mengasihi saudara dan saya, ingin agar saudara dan saya menerima pernyataan kuasa Allah dengan iman yang lewat firman-Nya. Taatlah akan kebenaran firman Tuhan dan biarlah Tuhan bekerja. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat yang ke-23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, kiranya kita boleh taat akan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan kita dengar pagi hari menjadi pegangan yang teguh, mengingatkan kita sehingga kita tidak lupa bahwa kebenaran firman Tuhan yang berkuasa, yang akan meneguhkan, dan akhirnya iman kita boleh bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarkanlah hati kami diteguhkan untuk memegang teguh kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami kokoh oleh karena kebenaran firman-Mu. Dan di dalam hal apapun kami terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Baik berkat secara kebenaran firman Tuhan kami nikmati, dan maupun berkat-berkat lainnya yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Amin.